Bayangin, perusahaan raksasa yang kini mendominasi dunia teknologi, dulunya cuma jualan mie, ikan kering, dan sayur mayur. Ya, itu Samsung, brand yang sekarang jadi otak di balik HP canggih, TV super tajam, bahkan gedung tertinggi dunia. Tapi gimana caranya mereka bisa berubah dari bisnis kecil di Korea jadi monster teknologi global? Video ini bakal bongkar semua rahasia, inovasi gilanya, dan fakta-fakta mencengangkan yang bikin kamu mikir, kok bisa? Tonton sampai habis, karena kisah Samsung ini gak cuma inspiratif, tapi juga mind-blowing. Samsung berdiri pada tahun 1938 di Korea oleh Lee Byung-chul, bukan sebagai perusahaan teknologi, tapi sebagai toko dagang kecil. Barang dagangannya, mie, ikan kering, dan kebutuhan sehari-hari. Saat itu, tak ada yang menyangka bisnis sederhana ini bakal jadi konglomerat kelas dunia. Tahun demi tahun, Lee Byung-chul terus berekspansi ke berbagai sektor, mulai dari tekstil, asuransi, hingga industri berat. Namun, titik balik terjadi ketika Samsung mulai masuk ke industri elektronik di tahun 1969. Dari situ, semuanya berubah. Samsung tak lagi sekadar perusahaan dagang, tapi menjelma menjadi simbol kekuatan ekonomi Korea Selatan. Sebuah bukti bahwa visi besar bisa lahir dari awal yang sangat sederhana. Dan inilah bab pertama kisah gila Samsung. Tahun 1969 jadi momen bersejarah, Samsung resmi masuk ke dunia elektronik dengan mendirikan Samsung Electronics. Langkah pertamanya, membuat TV hitam putih sederhana. Tapi jangan salah, dari sinilah semuanya bermula. Dalam waktu singkat, Samsung mulai merambah ke kulkas, mesin cuci, hingga AC. Mereka tak hanya memproduksi barang rumah tangga, tapi juga mulai mengembangkan teknologi semikonduktor, otak dari semua perangkat digital modern. Keputusan berani ini membawa Samsung ke level yang benar-benar berbeda. Saat banyak perusahaan lain mengandalkan impor teknologi, Samsung memilih membangun sendiri dari nol. Ini bukan sekadar langkah bisnis, tapi fondasi dari ambisi besar untuk menjadi pemain utama dunia teknologi. Dan mereka berhasil, sangat berhasil. Tahun 2007, Apple mengguncang dunia dengan iPhone, sebuah ponsel revolusioner yang mengubah segalanya. Tapi Samsung gak tinggal diam. Setahun kemudian, mereka mulai meluncurkan seri Galaxy, dan sejak saat itu, perang dimulai. Awalnya, Samsung dikenal sebagai peniru cepat dengan desain yang mirip iPhone. Bahkan sempat digugat miliaran dolar oleh Apple. Tapi mereka belajar cepat, sangat cepat. Samsung mulai keluar dari bayang-bayang, menciptakan inovasi sendiri, layar Super AMOLED, stylus S Pen, baterai tahan lama, dan kamera gila yang bikin iPhone kedodoran. Strategi Samsung jelas, rilis banyak tipe untuk semua segmen, dari flagship sampai entry level. Hasilnya, mereka jadi produsen smartphone nomor 1 dunia selama bertahun-tahun. Yang menarik, Samsung juga jadi pemasok komponen untuk iPhone, mulai dari layar sampai chip memori. Jadi, meski bersaing di depan layar, di belakang layar mereka tetap bermitra. Perang ini bukan cuma soal siapa paling laku, tapi siapa yang bisa membentuk masa depan teknologi. Dan faktanya, tanpa Samsung, Apple pun tak akan bisa melaju sejauh ini. Ironis tapi nyata. Samsung bukan cuma jago bikin smartphone, mereka adalah pabrik inovasi gila yang terus mendobrak batas teknologi. Siapa sangka merek yang dulu dianggap pengekor iPhone, sekarang justru jadi pelopor fitur-fitur masa depan? Mulai dari layar lengkung pertama di dunia, Galaxy Edge, yang membuat banyak brand lain ikutan meniru.
Lalu datang Galaxy Fold, HP lipat pertama yang benar-benar komersial. Banyak yang awalnya mengejek, tapi sekarang HP lipat jadi tren dan Samsung masih di garis depan. Tak berhenti di situ, Samsung juga memimpin dalam pengembangan chipset Exynos, teknologi layar Super AMOLED ultra jernih, hingga kamera beresolusi super tinggi yang bisa merekam 8K langsung dari ponsel. Di luar smartphone, mereka juga menciptakan TV 8K QLED, kulkas dengan AI, mesin cuci pintar yang bisa diatur lewat aplikasi, bahkan robot asisten rumah tangga yang sedang dikembangkan untuk masa depan rumah pintar. Dan jangan lupa, Samsung adalah pemimpin global dalam industri semikonduktor dan memori, jantung dari hampir semua perangkat digital di dunia. Yang paling gila, Samsung berani gagal. Mereka rilis fitur-fitur aneh, eksperimen desain baru, dan terus berinovasi bahkan saat pasar belum siap. Inilah yang bikin mereka bukan sekadar produsen, tapi arsitek masa depan teknologi. Kalau Apple main aman, Samsung main nekat. Tapi justru di sanalah kekuatan mereka. Samsung bukan cuma raksasa di dunia gadget, mereka adalah konglomerat lintas industri yang diam-diam memengaruhi hidup kita setiap hari, bahkan saat kamu nggak pakai HP Samsung sekalipun. Samsung Group terdiri dari puluhan anak perusahaan, mulai dari elektronik, perbankan, asuransi, konstruksi, hingga bioteknologi. Gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, itu dibangun oleh Samsung C&D. Bahkan proyek-proyek infrastruktur besar di berbagai negara, dari bandara hingga reaktor nuklir, banyak yang dikerjakan oleh mereka. Dalam industri semikonduktor, Samsung adalah produsen memori terbesar di dunia, artinya banyak laptop, HP, hingga server cloud yang kamu pakai, kemungkinan besar memakai chip buatan mereka. Bahkan Apple, musuh bebuyutan Samsung di pasar smartphone, masih bergantung pada komponen mereka. Yang mengejutkan, Samsung menyumbang lebih dari 20% GDP Korea Selatan. Ini bukan sekadar perusahaan besar, tapi tulang punggung ekonomi sebuah negara. Jadi kalau kamu pikir Samsung cuma soal HP dan TV, pikir lagi. Mereka ada di mana-mana, meski kamu nggak sadar. Dan itu yang bikin mereka jadi kekuatan tak terlihat di dunia nyata. Dari toko sembako hingga penguasa teknologi global, kisah Samsung membuktikan bahwa mimpi besar bisa dimulai dari langkah kecil. Inovasi mereka bukan cuma keren, tapi membentuk masa depan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya, karena masih banyak kisah luar biasa yang akan kita bongkar.